negara dengan penduduk lebih dari 1 miliar jiwa. Sebuah negeri yang dulu identik dengan sepeda tua, jalanan penuh debu, dan komunis kaku yang anti perubahan. Kini, negara itu justru melesat terlalu cepat, melampaui perkiraan dunia. Itulah China. Dari kampung-kampung nelayan di pesisir timur hingga dataran tinggi Tibet yang sepi, semua bergerak menuju satu arah. Modernisasi yang mengejutkan dunia. China bukan lagi negeri yang hanya menjual barang murah. Mereka bukan cuma penghasil baju KW dan mainan plastik seperti era 90-an. Sekarang, mereka adalah pencipta iPhone, pembuat mobil listrik, pemilik pabrik chip, dan bahkan penentu nasib ekonomi negara-negara berkembang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka melakukannya dalam waktu kurang dari 40 tahun. Banyak negara mulai cemburu. Amerika, Jepang, Jerman, bahkan tetangga dekat seperti India. Semua merasa tertekan, karena apa yang dulu mereka anggap tidak mungkin, kini justru menjadi kenyataan yang menyakitkan. China menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat, teknologi tercanggih, dan pengaruh global yang makin mendalam. Lalu, bagaimana sebenarnya ini semua bisa terjadi? Bagaimana negara yang dulu dikenal miskin dan tertutup bisa menjelma jadi kekuatan ekonomi dunia yang bahkan mulai mengancam dominasi Barat? Kita harus menoleh ke masa lalu, ke era ketika China berada di titik nadir. Tahun 1978 menjadi titik balik. Deng Xiaoping, sang pemimpin reformasi, mulai membuka pintu China terhadap dunia luar. Ia tak lagi memaksa rakyatnya hidup dalam sistem komunis yang kaku. Ia mencampur sistem pasar dengan kendali negara. Hasilnya, ekonomi yang meledak seperti roket. Dalam waktu singkat, China berubah menjadi pabrik dunia. Hampir semua barang yang kita pakai, dari mainan, pakaian, elektronik, hingga alat-alat rumah tangga dibuat di sana. Tapi China tidak berhenti sebagai pabrik. Mereka belajar, mereka mengamati, mereka meniru, dan kemudian mereka mulai menciptakan sendiri. Dari fase meniru, China masuk ke fase inovasi. Mereka menciptakan merek sendiri. Huawei, Xiaomi, BYD, DJI, TikTok, semuanya bukan produk dari Silicon Valley, tapi dari tanah China. Dalam waktu 2 dekade, mereka tak hanya menyalip Jepang dalam hal GDP, tapi juga mulai mengancam posisi Amerika Serikat sebagai ekonomi nomor 1 dunia. Negara-negara lain mulai kaget. Dulu mereka menganggap Cina hanya buruh murah. Tapi sekarang, buruh itu punya gelar S2, bisa coding, dan bahkan menciptakan kecerdasan buatan. Dalam bidang AI, Cina menjadi raksasa. Dalam hal jaringan 5G, mereka ada di garis depan. Bahkan teknologi kamera pengawas di kota-kota Eropa dan Afrika, semuanya berasal dari Cina. Apa yang terjadi? Mengapa negara-negara lain seperti kehilangan napas? Salah satu alasan utamanya, Cina sangat fokus. Mereka tidak banyak bicara, tapi kerja keras mereka tidak main-main. Pemerintah pusat Cina merancang rencana jangka panjang, bukan 5 tahun tapi 30 tahun ke depan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, kekuatan ekonomi dan teknologi global. Mereka membangun infrastruktur seperti orang kesurupan. Ribuan kilometer jalan tol, kereta cepat, jembatan, pelabuhan, dan bandara dibangun tanpa henti. Kota-kota kecil berubah menjadi kota megapolitan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bahkan kota yang tidak dikenal orang asing bisa punya gedung pencakar langit lebih banyak dari kota besar di Eropa. Dan tidak hanya di dalam negeri, Cina juga mulai berekspansi keluar. Lewat program ambisius Belt and Road Initiative, mereka meminjamkan uang ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk membangun jalan, pelabuhan, dan infrastruktur. Tapi jangan salah, ini bukan amal, ini strategi jangka panjang. Negara-negara yang menerima pinjaman akan tergantung pada Cina, dan ketika mereka tak mampu bayar, pelabuhan atau jalannya bisa diambil alih oleh Cina. Inilah bentuk kolonialisme gaya baru, bukan dengan senjata, tapi dengan hutang dan beton. Amerika mulai merasa khawatir,
Bukan hanya karena ekonominya tersaingi, tapi juga karena pengaruh Cina masuk ke segala lini. Bahkan, perusahaan teknologi Amerika seperti Apple dan Tesla kini sangat tergantung pada pabrik dan pasar di Cina. Yang paling bikin negara lain kalang kabut adalah ketika Cina menguasai pasokan bahan baku penting dunia, misalnya logam tanah jarang. Hampir semua chip komputer, baterai mobil listrik, dan senjata canggih butuh bahan ini. Dan tebak siapa yang punya cadangan terbanyak? Ya, Cina. Saat perang dagang meletus antara Amerika dan Cina, dunia ikut gemetar. Karena jika Cina menghentikan pasokan barang, maka rak-rak toko di Amerika bisa kosong. Jika mereka stop logam tanah jarang, pabrik di Eropa bisa lumpuh. Cina tahu mereka punya kendali dan mereka tahu cara memainkannya. Lalu bagaimana dengan negara lain? India mencoba mengejar, tapi tantangannya terlalu banyak. Demokrasi yang kompleks, birokrasi lambat, dan infrastruktur yang belum siap. Jepang dan Korea Selatan punya teknologi, tapi populasinya menua dan ekonominya stagnan. Eropa sibuk dengan isu migrasi dan krisis energi. Amerika, mereka sibuk saling serang dalam politik. Cina juga punya sistem pendidikan yang brutal tapi efektif. Anak-anak mereka belajar matematika, sains, dan teknologi sejak kecil. Mereka mencetak insinyur dan ilmuwan lebih banyak daripada gabungan seluruh Eropa. Dan mereka semua siap bekerja untuk kemuliaan negeri. Sementara itu, banyak negara lain justru kehilangan arah. Terjebak dalam perang politik, demonstrasi, korupsi, dan ketidakpastian. Mereka lupa bahwa dunia ini sedang berubah cepat. Dan Cina tidak menunggu siapapun. Ironisnya, banyak negara yang dulu memandang rendah Cina, kini justru datang meminta investasi, teknologi, bahkan hutang. Banyak negara berkembang kini lebih dekat ke Beijing daripada ke Washington. Karena Cina datang dengan uang dan tanpa banyak ceramah soal demokrasi atau hak asasi manusia. Ini membuat Cina semakin dominan. Dan dominasi ini bukan lewat perang, tapi lewat ekonomi. Lewat proyek infrastruktur, lewat teknologi, lewat kecepatan dan ketepatan. Tapi tentu saja semua ini tidak datang tanpa kritik. Banyak yang menuduh Cina tidak fair. Mereka dituduh mencuri hak kekayaan intelektual, meniru teknologi, dan melakukan praktik dumping harga. Mereka juga dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan mengeksploitasi buruhnya sendiri. Karena satu hal yang pasti, Cina sudah terlalu maju untuk dihentikan, dan mereka belum berniat melambat. Dalam sejarah umat manusia, hanya sedikit negara yang bisa bangkit begitu cepat dan mengejutkan seperti Cina. Dari negeri miskin dan tertinggal, menjadi raksasa ekonomi yang mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan global. Sementara negara-negara lain sibuk mencari arah, Cina terus maju dengan kecepatan penuh. Kemenangan Cina bukan semata-mata karena keberuntungan. Ia lahir dari perencanaan panjang, kerja keras, disiplin, dan kesabaran yang luar biasa. Mungkin kita bisa tidak setuju dengan cara mereka, tapi satu hal tak bisa kita tolak. Mereka telah berhasil. Kini dunia hanya bisa menatap. Beberapa bertepuk tangan, beberapa menggigit jari.